Ya, Masya Allah, barakallah. Itu kenapa beliau itu adalah uswatun hasanah buat kita, dan keteladanan beliau itu di puncak keteladanan. Dan puncak keteladanan itu ada pada akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau, akhlak Nabi SAW itu bahwa akhlaknya sangat mulia, itu disepakati oleh semua sahabat beliau, baik itu keluarga, istri, anak-anak, kemudian kerabat, teman, murid, dan semuanya. Bayangkan ada orang yang semua orang sepakat bahwa dia orang akhlaknya mulia, dia orang baik. Kalau di kita ini kan kadang kita dibilang baik, kadang dibilang nggak baik. Masa sih? Gitu iya. Kadang kita bicara itu, sebagian orang bilang itu baik, dia orang baik. Tapi sebagian lain mengatakan, enggak sih, orangnya. Ya, masyarakat kita. Ya. Tapi ini ada manusia yang disepakati kebaikan dan akhlaknya mulianya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan disaksikan betul. Bahkan ketika saya ingin mulai dari kalimat seorang anak muda. Ini Masya Allah, anak muda yang menempel betul ke Nabi SAW, nempel ke Nabi itu. Jadi anak muda ini hari-harinya membersamai Nabi SAW. Dari umur 10 tahun membersamai Nabi, diserahkan oleh ibunya sampai beliau wafat. Rasulullah SAW wafat umur 20 tahun. Umurnya anak muda yang 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu beliau mengatakan, khadamtu Nabi SAW asyra sinin. Saya itu melayani Nabi itu 10 tahun namanya. Jadi yang membawakan sendal, yang membawakan air minum Nabi, yang mengambilkan air wudhu Nabi SAW, itu Anas bin Malik. Yang disuruh-suruh Nabi ke pasar, itu Anas. Anas mengatakan 10 tahun saya bersamai beliau sampai Rasul wafat. Kata Anas, Nabi SAW tidak pernah berkata pada saya, sekalipun. Jadi nggak pernah tuh Nabi membentak, kata kasar, sekalipun tidak pernah. Kata Anas. Bahkan kata Anas, Nabi tidak pernah memarahi saya ketika saya tidak melakukan sesuatu. Nabi nggak pernah memarahi, kenapa kamu tidak lakukan ini? Atau sebaliknya, ketika saya melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah marah dan mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kata Anas sangat terkesan dengan akhlak Nabi SAW. Kemudian Anas sampai mengatakan, Nabi itu orang yang akhlaknya paling baik. Satu, tidak ada sutra. Kain sutra itu kan halus sekali. Halus sekali. Tidak ada kain sutra itu. Sehalus kain sutra itu. Tapi tidak ada yang halusnya melebihi telapak tangan Nabi SAW. Masya Allah. Lembut. Nabi. Beliau megang pedang. Kalau jihad. Tetapi lembut. Bahkan Anas mengatakan, tidak ada misk ataupun parfum aroma wangi apapun yang aromanya melebihi wanginya keringat Rasulullah SAW. Ya Rob. Inilah sempurna penciptaannya dan akhlaknya. Itu kata Anas bin Malik. Anak muda yang membersamai Nabi sampai 10 tahun lamanya. Ya. Hal yang sama disampaikan anak muda yang lain, tapi usianya di atas Anas bin Malik, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalimat yang ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Kata Abdullah bin Umar, Nabi itu lam yakun fahishan wala mutafahishan. Jadi, Nabi itu orangnya tidak kasar lisan, tidak kotor lisan. Jadi Nabi itu orang yang lisannya itu lisan yang sangat baik, akhlaknya mulia. Salah satu wujud akhlak mulia itu pada lisan. Nampaknya kita sering mulai kata lisan dari sejak episode 1 ya. Betul, gitu. Karena memang nampaknya karena sangat tercermin akhlak pada lisan. Apakah itu termasuk kenapa Rasul mengatakan bagian dari keselamatan itu amsik alaika lisanak? Betul, tepat sekali. Artinya lisanmu itu akan,
Kalau bahasa Indonesia apa? Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimau, ya kan? Mulutmu harimau. Itu akan menerkam dirimu. Jadi kalau mau selamat, kata Nabi, amsik alaika lisanak. Kata Nabi, tahan lisanmu. Ini kita ada di zaman yang menahan lisan sulitnya luar biasa. Masya Allah. Ya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu sampai mengatakan Nabi itu lisannya nggak pernah kasar. Tidak pernah lisannya itu kotor, jorok, tidak ada. Itu Nabi tidak pernah punya lisan seperti itu. Nabi SAW, Ja'far, itu beliau punya akhlak mulia itu bukan hanya kepada para sahabat laki-laki atau kepada murid-murid yang belajar kepada beliau setiap saat. Bukan hanya kepada mereka. Ada kisah Nabi SAW itu, Nabi punya akhlak pada semua. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, bahkan bukan manusia. Maksudnya dengan hewan, tumbuhan, itu Masya Allah. Suatu saat Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan fi aqliha syai'. Jadi perempuan itu bahasa nyamannya apa ya? Punya kurang akal. Jadi dalam keadaan apa ya namanya? Dia bukan perempuan yang sempurna akalnya lah, yang punya masalah, ya tidak sehat lah akalnya itu. Agak-agak lah gitu bahasanya. Fi aqliha syai'. Suatu saat datang ke Rasulullah SAW. Ya, pemimpin besar, seorang nabi, rasul, guru besar, biasa berhadapannya dengan orang-orang hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ya. Tiba-tiba datang perempuan seperti itu, datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, saya ini punya hajat padamu. Saya ingin sesuatu darimu. Ingin bicara. Nabi subhanallah, Nabi dengan akhlaknya mengatakan, ibu cari salah satu pojokan jalan, dimanapun jalan. Nanti ibu ke situ, saya akan datang ke ibu. Gitu. Itu tempat lalu lalang orang, sebenarnya orang lewat situ. Kemudian perempuan itu duduk di sebuah minggir, sebuah gang lah gitu, sebuah jalan, tempat lalu lalang orang itu. Kemudian Nabi datangi, kemudian perempuan itu bicara, menyampaikan keinginannya sampai tuntas, didengar dengan baik oleh Nabi SAW. Ya. Itu sebegitu akhlak Nabi SAW tentang wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka dari itu saja Ja'far, kalau masalah kesaksian akhlak Nabi, ya, kesaksian para sahabat terhadap akhlak Nabi itu banyaknya luar biasa. Ini cuma sebagian contoh. Tapi yang lebih ajaib ada saja. Bagaimana Ustaz? Kalau teman, murid, ya kan, apalagi saudara, kerabat, keluarga, kalau mereka bersaksi bahwa kita orang baik tuh kadang-kadang kita masih agak tertuduh. Lah iyalah keluarganya orang dalam, ya kan? Nah, gitu. Tapi bagaimana kalau yang bersaksi bahwa akhlak itu mulia adalah musuh beliau? Oh, iya Ustaz. Apa mungkin yang disampaikan di dalam surat Al-An'am Ustaz? Yang mana saja? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Tepat. Ini surat Al-An'am ya. Al-An'am ya. Al-An'am. Allah berfirman, kami tahu kaum Muhammad sedih gara-gara ucapan mereka. Pembicaraan mereka itu membuat kamu sedih. Tapi kata Allah, pujian untuk menghibur Nabi, kata Allah, fa innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka tidak mendustakan dirimu. Tapi orang-orang zalim itu, mereka mendustakan ayat Allah. Masya Allah. Lihat ya. Jadi orang-orang kafir itu tidak mau menerima Islam. Bukan karena mencacat pribadi Nabi SAW. Allahu Akbar. Kamu tetap mulia Muhammad. Allah. Akhlakmu tetap tinggi. Allah. Hanya mereka menolak ayat Allah. Ayat ini saja, Far. Ayat ini disebutkan ada sebab turunnya ayat.
Satu ayat itu Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal ya, atau Fir'aun hadil ummah itu kata Nabi. Itu Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal itu pernah ditanya, dan ini nanti ditanya berkali-kali di kesempatan berbeda-beda, membuktikan bahwa Abu Jahal itu bicaranya jujur. Ini musuh Islam tapi jujur tentang Nabi. Abu Jahal mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah dusta. Enggak, Muhammad tidak pernah bohong. Maka turun ayat ini. Fa'innahum la yukadzibunak. Mereka tidak pernah mendustakan dirimu, wahai Muhammad. Masya Allah. Sampai Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, itu memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Masya Allah. Abu Jahal itu punya ponakan, jadi anak jadi ponakan ya, sepupu. Karena dia Ibnul Khalah, jadi sepupu. Namanya Miswar bin Makhramah. Al-Makhzumi juga, Zat. Al-Makhzumi. Jadi ya, Miswar bin Makhramah nanti menjadi sahabat nanti. Tapi waktu itu dia nanya ke Abu Jahal, paman. Tanya, paman, sebenarnya bagaimana pendapat tentang Muhammad itu? Abu Jahal mengatakan, saya itu tidak mendustakan Muhammad. Muhammad itu selalu jujur. Masya Allah. Itu kalimat. Muhammad itu selalu jujur. Jadi itu berulang kali. Di kecamuknya perang Badar. Di perang Badar. Betul-betul mau perang. Abu Jahal kan hadir situ kan. Hari kematian dia kan. Betul. Ditanya oleh teman-temannya di Quraisy, namanya Akhnas bin Syuraik. Akhnas ditanya oleh Akhnas. Abu Jahal. Akhnas tahu bahwa ini nampaknya rahasia, jadi dia bilang, Abu Jahal, manggilnya Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Nah, Abu Jahal maksudnya. Namanya Abul Hakam. Abul Hakam. Di sini nggak ada orang lain kecuali kita berdua. Coba jujur bicara. Muhammad itu orangnya bagaimana? Itu dari perang Badar. Kata Abu Jahal mengatakan Muhammad tidak pernah dusta. Masya Allah. Jadi akhlak Nabi itu bahwa Nabi tidak berbohong, Nabi tidak pernah dusta. Itu disaksikan oleh musuh-musuh Islam. Masya Allah. Itu orang jujur. Kalau Nabi cerita dengan sepupunya tadi, Miswar bin Makhramah itu, Abu Jahal menjelaskan kenapa saya akhirnya memusuhi Muhammad. Itu bukan karena dia bohong tentang pengakuannya, tapi persaingan keluarga besar. Oh iya. Antara Bani Makhzum dan Bani Hashim. Persaingan. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Gitu kan? Kalau kata Abu Jahal itu, kami punya kehebatan memberi makan, mereka juga memberi makan orang lain. Kami memberi minum orang lain, mereka juga memberi minum orang lain. Jadi kami bersaing luar biasa, sampai kami itu seperti dua kuda taruhan yang bersaing itu. Sampai tapi ketika suatu hari orang-orang keluarga Bani Hashim bilang kami punya nabi, nah itu yang kita bingung. Masa kami punya iblis? Jadi sebabnya itu ya disampaikan. Gitu. Termasuk Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan masuk Islam, radhiyallahu anhu. Tapi sebelum masuk Islam, Abu Sufyan pernah ketemu Kaisar Romawi kan? Nah, dalam Sahih Bukhari disampaikan, ketemu Kaisar Romawi, Heraklius. Dan Heraklius orang cerdas ketika ingin mengetahui siapa Muhammad ini, yang isunya sampai ke sana. Apalagi ada surat sampai ke Heraklius, surat dakwah ke Heraklius dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan saat itu dagang ditanya tentang ini siapa nih orang ngaku dari kotamu mengaku jadi nabi, ditanya semua data detailnya termasuk pertanyaannya, pernah tidak sebelum dia ngaku jadi nabi kalian jumpai dia pembohong? Kata Abu Sufyan, tidak pernah dia bohong, tidak pernah tidak dia berkhianat. Kata Heraklius, kata Abu Sufyan tidak pernah berkhianat. Ini Masya Allah, akhlak Nabi SAW. Waktu Nabi ke Madinah, ada seorang ahli ilmu terhitung, ini ahli ilmu paling tinggi, Yahudi.
itu ahli kitab Taurat, itu ahli betul. Nanti masuk Islam juga. Namanya Abdullah bin Salam. Radhiyallahu anhu. Iya. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu Yahudi dan tokoh besar di Yahudi, pemimpin besar sekaligus paling ahli agama Yahudi. Abdullah bin Salam begitu Nabi Muhammad baru datang masuk Madinah itu penasaran ingin lihat. Dia belum masuk Islam. Karena ahli ilmu, dia punya mata ilmu. Dia cuma ingin melihat wajah pertama kali. Kalau bahasa orang sekarang first impression. Ya, lihat kesimpulannya, lihat kalimatnya. Saya tidak melihat wajah pembohong di orang ini. Itu kalimat Abdullah bin Salam. Kemudian itu kalimat dia. Saya tidak melihat ada wajah kebohongan di orang ini. Dan yang pertama saya dengar kata Abdullah bin Salam adalah kalimat Rasulullah SAW, ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ya Allah, itu kalimat Nabi baru masuk Madinah. Itu kalimat ibadah termasuk peran-peran sosial untuk bisa masuk surga. Wahai manusia, sebarkan salam, sambung rahim kalian, silaturahim. Beri makan orang yang tidak mampu makan. Dan sholatlah di malam hari saat orang-orang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Maka Abdullah bin Salam terkesan nanti masuk Islam. Dua hal yang ditebalkan tadi di tema lisan lagi. Pertama tentang Abdullah bin Salam melihat, aku tidak melihat kebohongan. Bohong itu amalan lisan. Yes, kemudian urutan ajakan Nabi afsus salam juga. Lisan. Banyak lisan. Nanti kita bahas tentang akhlak Nabi itu, tentang lisan. Tapi kalau Abdullah bin Salam itu yang dilihat cuma wajah, karena dia belum bicara, belum dialog sama Nabi, tapi dari wajahnya ini orang pintar. Ahli ilmu tuh lihat wajah pun tahu, ya kan? Bilang wajahnya bukan wajah pendusta. Saya tidak tahu wajah pembohong itu kayak apa modelnya, tapi karena ini alim besar, Abdullah bin Salam itu radhiyallahu anhu, dia tahu bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Jadi Ustaz Ja'far, sampai hari ini pun sangat banyak para peneliti yang sebenarnya non Muslim tapi mengakui kehebatan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini sepertinya akan menjadi kisah berseri yang tidak ada habisnya. Masya Allah. Berbicara tentang baginda Nabi dengan akhlaknya. Insya Allah. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Insya Allah. Hikayat di dalam ayat bersama satu Riasari. Barakallahu fikum.